Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 17 ayat 22. Saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jemaat dikasih Tuhan, dinyatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ini ternyata sudah ada yang membuktikan ya. Mereka para dokter dan ahli medis itu melakukan penelitian tentang hal ini dan terbukti. Orang yang hatinya gembira, senang, itu biasanya memiliki harapan untuk sembuh lebih cepat dibandingkan yang tidak berpengharapan. Jadi ketika orang itu bersemangat, orang itu ya memiliki pengharapan, bersukacita. Jadi orang yang bergembira, orang yang bersukacita itu biasanya orang yang mereka yakin, punya pengharapan ya bahwa dia sembuh. Nah, itu yang membuat akhirnya proses penyembuhan terjadi lebih cepat. Bahkan ada yang mengatakan sel-sel baru dalam tubuhnya itu akan terbentuk lebih banyak ketika orang itu berpengharapan dan bergembira. Ya, Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Bukan hanya obat sembarang obat. Obat yang manjur kata firman Tuhan. Jadi artinya enggak, orang Jawa bilang ora baen-baen gitu ya. Ya, ini bukan kaleng-kaleng istilahnya. Kadang-kadang kita bingung cari obat, wah kesana sini, ya diobati sembuh, kambuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi. Sumbernya sering kali, ya sakit itu dari diri sendiri. Dari pikiran, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, ya beban yang berat di hatinya. Sehingga akhirnya justru itu menimbulkan masalah kesehatan. Ya dari kesehatan psikisnya sampai akhirnya ke kesehatan jasmani atau fisiknya. Nah, bagaimana orang bisa mengalami pemulihan yang sesungguhnya? Obat dokter mendukung oke, tetapi lebih daripada itu. Ya, obat hanya untuk sisi luarnya seringkali, ya, tetapi sumbernya ini loh yang pasti kita harus temukan, yaitu apa? Hati seseorang, pikiran seseorang. Orang kalau bebannya berat, pikirannya berat terus, ya, nggak ada senyumnya, nggak ada sukacitanya, ya, ini biasanya akan banyak atau gampang sakit, ya, mudah sakit. Sebaliknya orang yang bergembira, ya itu biasanya sakitnya susah mendekat. Ya kan orang yang bergembira ini memiliki obat yang manjur dalam dirinya. Ya, mari saya mengajak kita semua, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, entah di rumah sakit, dimanapun engkau mendengarkan dan menyaksikan siaran ini, ya dengar baik-baik. Yuk bergembira,
Karena apa? Kita punya pengharapan. Kita punya Tuhan. Yesus berkuasa menyembuhkan. Dialah sang penyembuh. Tabib di atas segala tabib. Karena itu, yuk bergembira. Karena orang yang hatinya bergembira, dia memiliki obat yang manjur. Sebaliknya, semangat yang patah. Nah, tadi gembira ini lawannya. Tidak punya semangat, ya, mengeringkan tulang. Jadi ketika semangatnya patah, kehilangan pengharapan, yang gak ada gembiranya, gak ada sukacitanya, justru mengeringkan tulang, justru membuat dia gak berdaya, justru membuat dia semakin tidak bisa bangkit, saudara dikasih Tuhan. Inilah yang harus kita sama-sama pahami betapa pentingnya kita menjaga hati kita selalu bergembira. Alkitab juga katakan bergembiralah karena Tuhan. Ya, Tuhan pun senang dengan anak-anaknya bergembira. Ya, bersukacitalah senantiasa. Ya, banyak sekali ayat Alkitab yang menyatakan hal itu tentang bersukacita, bergembira. Ya, karena sesungguhnya di situ ada kuasa yang luar biasa. Disadari atau tidak, ketika orang bergembira, sekalipun mungkin sedang sakit, tapi dia bergembira. Kenapa dia bergembira? Karena dia punya pengharapan. Dan itu mempercepat pemulihan seseorang. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, ini luar biasa kan? Semua orang ingin mendapatkan obat manjur. Ternyata obat yang manjur bukan di apotek. Obat yang manjur bukan di rumah sakit. Obat yang manjur itu ternyata di hati kita sendiri. Ya, ketika hati kita ini bergembira, kita ini memiliki obat yang manjur. Ya, karena Tuhan sesungguhnya yang memberi pemulihan. Karena Tuhan senang dengan anak-anaknya yang bergembira. Dengan anak-anaknya yang selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian inilah dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Semangatnya nggak patah lagi. Ya, nggak ngelokro lagi. Ya, di rumah sakit sering kita mendapati, ya, dokter berpesan, pokoknya, yuk, yakin, semangat gitu ya. Karena apa? Dengan begitu, dia memiliki pengharapan, hatinya bergembira. Dan itu obat yang sangat manjur. Sebaliknya orang kalau sudah sakit, ditambah lagi dia nggak punya semangat hidup, putus asa, ngeloro, justru itu menjadi sesuatu yang semakin buruk bagi kondisinya. Mari jemaat dikasih Tuhan, beri semangat kepada yang lain. Kalau ada saudaramu, teman, siapapun yang sakit, yuk bergembira. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Kami mau bergembira senantiasa karena Tuhan. Sebab ketika kami bergembira, kami memiliki obat yang manjur. Bahkan ketika seseorang sakit dan dia bergembira, maka obat yang manjur itu yang akan membantu proses kesembuhannya, mempercepat kesembuhan seseorang. Sebaliknya ketika semangat patah, putus asa, justru itu yang membuatnya semakin tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami, hamba berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit hari ini. Biarlah penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, kegembiraan itu ada atas mereka. Dan kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.